Baik, teman-teman sekalian, materi ini ada tinjauan filosofi, ada normatif, agak sedikit akademis. Ulang sekali lagi, ada tinjauan filosofi, ada tinjauan normatif, ada sedikit akademis, tapi lebih banyak pengalaman empirik, lebih banyak pengalaman lapangan, pengalaman di PKB, teman-teman. Kurang lebih begitu. Ini materi yang saya sampaikan. Jadi ada 4 tinjauan: tinjauan filosofi, tinjauan normatif, agak sedikit akademis, terakhir ada lebih dekat kepada pengalaman empirik. Teman-teman, mulai dari mana ini? Perspektif filosofi sekarang. Perspektif filosofinya. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi manusia. Sekalipun Undang-Undang Dasar 45 sudah 4 kali diamandemen, pasal 27 tidak diamandemen. Ini pesan moral, ini pesan kemerdekaan dan sebagai landasan bagi serikat pekerja untuk berjuang. Yaitu untuk apa? Yang pertama, hak atas pekerjaan, yang kedua hak untuk hidup. Yang namanya hak atas pekerjaan artinya warga negara kita melihat atas pekerjaan tapi bekerja dengan harkat dan martabatnya. Yang namanya hak pekerja bukan hak pekerjaan sebagaimana kerja rodi. Jadi kalau ada pekerja anggota kita yang diperlakukan sebagaimana kerja rodi, maka itu namanya hak atas pekerjaan yang dia nanti kita wajib melakukan pembelaan. Itu spirit yang pertama. Spirit yang kedua adalah hak untuk hidup layak. Yang namanya hidup layak parameternya memang debatable, bisa diperdebatkan. Layaknya Haji Ferry dan layaknya saya beda. Haji Ferry dan saya, parameternya seorang supervisor dan parameter layaknya seorang operator beda nggak? Beda. Operator yang baru masuk mungkin dengan upah minimum sudah dianggap layak, tapi seorang supervisor dan tanggung jawabnya besar, umpamanya kalau diberikan upah minimum dianggap tidak layak. Nah, atas dasar itu maka parameter layak debatable. Layaknya orang jaga lagi. Tapi ada ukuran, konvensi ILO menyatakan layak itu sekurang-kurangnya adalah cukup sandang, cukup pangan, cukup papan, cukup kesehatan, cukup pendidikan, dan cukup tabungan. Dengan demikian, ketika di lingkungan kita, anggota kita hidupnya belum cukup sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan tabungan, layakkah kita berjuang? Pertanyaannya, wajibkah kalian berjuang? Wajib. Assalamualaikum. Wajib atau sunnah? Wajib. Atau bahasa bodoh? Wajib berjuang. Perjuangan itu halal apa haram? Kalau kita memperjuangkan agar anggota kita cukup sandang, cukup pangan, cukup tahu untuk memperjuangkan hidup layak, sah apa sah? Sah apa sah? Sah. Siap berubah? Siap berjuang? Siap berjuang? Itu tinjauan filosofi. Jadi kita memiliki cita-cita untuk memberikan kehidupan yang baik. Yang kedua, tinjauan normatif. Sekarang sudah tadi tinjauan filosofi. Sekarang masuk ke norma. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengatakan bahwa yang disebut upah adalah hak bagi pekerja garis miring buruh. Yang kedua, satu imbalan atas dasar pekerjaan, baik dalam bentuk uang, baik atas dasar kesepakatan atau perjanjian, atau atas dasar ketentuan undang. Termasuk di dalamnya adalah tunjangan-tunjangan bagi pekerja dan luar. Apa itu upah? Yang namanya upah adalah satu imbalan yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja atas dasar pekerjaan yang sedang, sudah maupun akan. Saya ulang sekali lagi, yang sudah, sedang maupun akan dikerjakan. Jadi upah ada yang juga dua nih. Terang borongan nih bawahnya, bikin tembok, umpamanya borong 10 juta, kerjanya belum, DP dulu. Berarti itu bisa aja sudah dikerjakan dibayar, sedang diker atau sudah. Kalau teman-teman bekerja dia sudah, kita sudah kerja baru akhir bulan dibayar, benar nggak? Atas dasar itu makanya upah itu adalah satu imbalan yang diberikan pengusaha kepada pekerja atas dasar pekerja yang sedang, sudah atau akan dilakukan. Yang kedua, yang namanya hidup layak adalah diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
Undang-Undang 13 pasal 80 yang lebih hafal dia tuh. Haji Ferry karena Dewan Pengupahan. Pasal 88. Tidak ada sandaran yang unjuk layak itu. Artinya apa? Serikat pekerja ada kewajiban moral, ada kewajiban normatif untuk memperjuangkan anggotanya agar hidup. Lanjut tuh. Atau dipasangin aja biar aku sendiri jalan. Suara. Kalau ada yang nggak jelas, tunjuk tangan ya. Assalamualaikum. Kadang banget hidup ini. Ini perawat itu bagi-bagi tegang ya. Terima kasih juga. Teman-teman sekalian, persepsi upah, persepsi pandangan, sudut pandang upah antara pekerja, pengusaha dan pemerintah memiliki sudut pandang tentang upah berbeda. Karena kedudukan seorang akan mempengaruhi sudut pandang. Tergantung kedudukan yang sebelah sini pasti sudut pandangnya pasti akan beda. Konkretnya gini. Kita persegi panjang ya, benar nggak? Karena kau melihat dari situ. Tapi Mas Anto melihat outner itu kalau melihat dari situ warnanya apa? Hitam sama ya, Pak? Hitam ya. Segi 4 enggak? Enggak. Hah? Enggak. Enggak. Enggak segi 4 lah. Tapi yang dilihat ini kan? Iya. Kecil tinggi gitu. Benar nggak? Iya. Kalau saya melihat beda lagi. Ada tulisan channel agenda AIT 250. Karena saya melihatnya dari sebelah. Begitu juga dalam konteks upah, kata sama, kata upah itu sama. Bahasanya upah itu terdiri U, P, A, H. 4 kata loh. Tapi menurut persepsi pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja dan pemerintah beda makna dari 4 kata itu, 4 huruf itu. Penjelasan ya. Menurut versi pekerja adalah yang disebut upah adalah urat nadi kehidupan. Upah adalah diharapkan mampu menghidupi dirinya dan keluarganya. Dan upah itu adalah sebagai status sosial bagi pekerja, dan upah bagi pekerja adalah motivasi untuk bekerja lebih baik. Itu menurut pekerja, menurut kita. Yang namanya upah adalah urat nadi kehidupan. Jadi semakin baik upahnya berarti urat nadi kita semakin baik. Mau mampu mencukupi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya, harapannya besar upah itu. Benar nggak? Itu menurut versi kita. Tapi bagi pengusaha yang namanya upah adalah beban bagi pengusaha. Yang pertama, yang kedua adalah bagian dari biaya proses pertama beban. Kan pengennya beban yang kecil-kecil aja lah, benar nggak? Yang kedua adalah biaya proses agar ada margin, agar ada untung, maka upahnya nggak perlu gede. Itu menurut kacamata pengusaha. Kita nggak boleh marah. Memang realitas sudut pandangnya semacam itu. Jadi kalau pengusaha kayak upah murah, kita nggak usah marah-marah gitu loh. Tapi kita yakinkan bahwa itu nggak adil gitu. Tapi karena kedudukan pengusaha di situ, dengan demikian maka sudut pandangnya pun berbeda dengan sudut pandang yang kita miliki. Setuju nggak? Nah, pemahaman semacam